bahwa dengan puasa ini kita ingat, ini shaim, sungguh aku lagi puasa. Ngapain merusak puasaku, mencakapi keburukan orang? Itu dia Bu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Makanya puasa itu sudah melatih kita untuk berkata yang baik-baik aja cakapi, kalau yang buruk diam. Mata tak mau melihat yang buruk-buruk, telinga tak mau mendengar yang buruk-buruk, mulut tak mau mencakapi yang buruk-buruk. Falyakul khair aw liyasmut, berkatalah yang baik ataupun diam. Itu yang pertama. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayati saminah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan senantiasa kehadirat Allah. Hari ini ibu bertahan, bapak bertahan. Begitu banyaknya tadi yang sholat subuh berjemaah, diambil hari Ahad yang diperkirakan tidak ada kegiatan kecuali olahraga. Itu masih pikiran karena takut nanti berbuka cepat-cepat nantinya. Tapi ibu dan bapak beserta ananda-ananda kami terpilih. Inilah yang selalu kita katakan puja dan puji Allah.
Ibu tidak dan bapak tidak memuja-memuji selain Allah, sehingga tidak sia-sia datang ke masjid Islamiyah yang tadi mungkin begitu hebat sudah kita habiskan waktu, kuatkan tekad untuk mengambil pahala berjemaah. Tapi karena kita tidak memuja-memuji Allah dengan sejati, padahal tidak ada kegiatan lagi kecuali dua gaungnya, tidur pagi dan olahraga bela diri. Kalau olahraga tidaklah, takut berbuka cepat nanti. Kalau tidur pagi mungkinlah, entah tadarus pula tadi sampai jam 3 pagi. Tapi dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Makanya hadir masjid Islamiyah. Ya kan Pak? Karena ada firman Allah tadi, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, maka lahirlah masjid Islamiyah. Masjid yang penuh nuansa keislaman. Masya Allah. Keluarga dan warga jemaah yang penuh kekompakan. Maka dalam hal ini satu-satunya kendaraan yang tetap mempunyai keteguhan dalam kebersamaan, yaitu hanya memuji dan memuja Allah yang Maha Rahman. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok pecinta Allah, cicit dari Ibrahim Khalilullah. Bak kata orang tua dulu, berhasil engkau sebagai orang tua, jadikan anakmu lebih berhasil daripada engkau. Berhasil engkau menjadi seorang guru, jadikan muridmu lebih pintar daripada engkau. Inilah makanya sayang pada yang muda-muda. Ini kalau ada bicara sayang pada yang muda-muda, suruh cari yang muda lagi. Tidak, Bu. Ketawa ya. Sayang yang pada yang muda-muda ini maksudnya sama anak-anak kecil ini, generasi ini. Bukan suruh kami nyari bini muda lagi, tidak. Alhamdulillah. Ya. Kalau adil silahkan aja. Kalau tak adil jangan. Pikiran adil tuh takut awak. Semalam ada yang curhat sama saya jemaah masalah warisan. Yang nikah tadi banyak nih, bukan nikah banyak tadi, udah meninggal yang istrinya, nikah lagi. Masalahnya di mana, Bu? Warisan. Ngeri, Bu ya? Ya bukan enak-enak gitu aja dampingnya. Betul-betul matang. Itu yang nikah lagi setelah istri meninggal. Belum lagi istri tak meninggal. Uang jajannya, apanya sudah tak betul-betul. Apalagi sekarang game online banyak, lain sebagainya. Itulah dia. Jadi satu aja udah cukup. Bukan kita melarang, tidak, yang sanggup silakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini beliaulah berhasil diciptakan Allah, dididik dan ditempa oleh kisah Ibrahim Khalilullah. Bahkan buruk yang dinaiki pun hanya dua Nabi Rasul yang menaikinya, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah alaihissalam wa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuklah kama sholaita ala Ibrahim. Lain waktu kita bahas kalau diundang, kalau tidak tak usah. Kalau tak dapat nanti bisa disaksikan di YouTube kita, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, berhubungan dengan puasa kita bahas dengan luar biasa, menggunakan tafsir Al-Quran yang dikuasakan Allah kepada kita. Kita akan hubungkan itu. Maka kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 8 tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal akhir wa ma hum bimu'minin. Antara manusia, mereka berkata-kata bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat,
Maka di situ nasbu, bukan wa minal muslim, bukan wa minal mu'min, tapi wa minan nas. Artinya apa? Yang sudah ngaku muslim pun belum tentu dikategorikan muslim, tapi manusia iya. Jangan tersinggung. Jangan kita tersinggung punya saudara nanti dikatakan hanya sekedar manusia. Nanti kita bahas. Maka di situ wa minan nas, bukan wa minal muslim, bukan wa minal mu'min. Kalau muslim sudah nyata-nyata kemuslimannya sebagai seorang Islam. Kalau mukmin apalagi nyata-nyata dengan kemukminannya sebagai orang yang beriman. Maka dia tidaklah bisa dipisahkan dengan rukun Islam bagi orang yang beriman. Dan yang muslim tidak bisa dipisahkan dengan rukun iman. Maka inilah yang ditempatkan secara urutan. Ia lakukanlah mana yang mudah baginya. Rukun Islam dulu, baru ia dalami rukun iman. Rukun iman dulu, kisah Mekah, Quraisy. Maka rukun iman baru rukun Islam, jatuh di Madinah, Yastrib, dengan peraturan. Nah kita ini Islam dulu, karena dari ketiak orang tua. Kalau ada yang baru masuk Islam, iman dulu, baru udah, tak usah gaduh ya Pak. Muslim tidak, mukmin tidak, muslim. Karena ada tuh doa. Wa minal mu'minina wal mu'minat, begitu saya bilang. Minal muslimin wal muslimat dulu baru mukmin wal mu'minat. Kata yang lain, wa minal muslimin wal muslimat. Tidak, minal mu'minin dulu baru muslimin. Inilah yang saya jelaskan sama ibu bapak. Kapan dinyatakan orang mukmin tuh? Kalau dia berawal dari tidak beriman kepada Allah, masuk Islam dia, masuk kepada keimanan. Namun tidak lepas dia untuk kepada rukun Islam. Setelah makanya diawali dengan syahadat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemana arah kita ini? Ini yang saya bilang tadi bagus di kajian Ibu. Saya dapat petunjuk ini tadi malam. Yang penting saya bilang sama anak saya, Raffi, kalau mau jadi seorang dai, kata kuncinya adalah niat. Yang kedua, banyak baca buku. Yang ketiga, terapkan dalam hidup sehari-hari. Tegas, dibenci orang silahkan, tapi asal Allah jangan membenci, dan jangan Allah dan Rasulullah membenci kita. Yang ketiga adalah pulangkan pada Allah. Kalau kita pikirkan stres kita, kayak hamba ini dari awal pertama, maka nanti ibu bisa lihat di YouTube saya, Al-Andawi Andi, itu urutan Bu. Baru inilah sejarahnya 23 tahun saya berdakwah. Materinya setiap masjid itu beda-beda. Biasanya saya menggunakan adil. Masjid ini ke sini, yang agak bingung sih Rapi lah. Itu aja pun Bu ya kajiannya. Dia kenapa dia ikuti saya? Padahal jemaah tadi tidak. Nah ini alhamdulillah untuk dakwah kita di YouTube, alhamdulillah dikasih Allah petunjuk. Nah ini tadi malam datang. Apa yang disampaikan? Sampaikan surah Al-Baqarah ayat 8. Bagaimana situasi? Karena kau bilang tadi, kau bahas bahwasanya sedihnya, Bu, bisa kita bincang gitu, bisa, tapi dalam hati. Bapak aja di kantor, di tempat pekerjaan aja, kadang terpikirkan bini, itu udah masuk perbincangan. Ibu di dapur, ibu di tempat dimanapun ngumpul, ketika ibu ingat bapak, itu sudah termasuk perbincangan. Tapi gak pernah kita langsungkan dengan kematangan, sehingga kita tidak terjalin kekuatan untuk dalam kebersamaan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu silahkan saksikan nanti ketika keluar sebentar lagi. Banyak orang yang merokok, banyak orang kedai kopi yang mengopi, banyak orang yang tak ragu-ragu dan tak malu-malu makan nasi nampak kaki. Padahal mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku ada akhirat, di akhirat itu ada surga,
Kalau tak surga ada neraka. Kalau akhirat itu bicaranya dua ya gaungnya Bu. Surga, neraka. Benar, salah, baik, buruk. Tapi apa yang terjadi? Sungguh mereka tidak beriman. Inilah yang mau kita bahas pelan-pelan. Sedih kita sebenarnya, sedih. Apa masalahnya Ustadz? Ibu bapak? Karena pengetahuan kita tak dapat. Ngaji sudah diadakan BKM, itu pun susahnya luar biasa. Padahal sholat tadi hampir penuh masjid kita. Dimanapun saya mengisi pengajian zamannya sudah seperti itu. Bahkan saya tanya, apakah waktu saya saja jadi ustadz? Enggak ustadz. Ustadz kondang pun kami panggil, kayak gitu juga kondisinya. Itulah dia. Ustadz Abdul Somad, Ustadz nggak percaya Ibu. Paham Ibu, kayak mana caranya? Lihat. Ibu buka nanti Abdul Somad official, Ustadz Abdul Somad official. Berapa yang datang Bu? Penuh. Berapa yang nge-like Bu? Cuma 1000. Yang berdatang Bu hampir jutaan. Betul tidak? Dari situ ketahuan. Jangan tengok banyaknya, tengok yang nge-like-nya. Itulah dia tadi. Itu bukan saya yang ngomong Bu, Ustadz Abdul Somad sendiri yang ngomong. Kalau bisa like ya, ini yang like cuma 1000, yang datang jutaan. Itu Ustadz Abdul Somad yang ngomong, bukan saya. Ya, nanti saya edit. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menanggulangi kemunafikan nih Ustaz? Apa hubungannya dengan puasa di kuliah subuh Ahad yang kita cintai, di tanggal 18 Ramadan yang kita sayangi? Maka ada 3 yang akan kita tawarkan, adalah sampaian dari Rasulullah yang kita cintai, Muhammad SAW yang dicintai Allah yang Maha Suci. Maka dinyatakan di situ, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa dan atau siapa-siapa yang mengakui beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam kalau tidak ada kata-kata yang baik. Maka termasuk yang hamba katakan sama Ibu tadi baik. Ya kan Bu? Zaman dulu slogan orang gitu Bu, ngode-ngode itu nggak apa-apa. Ibu kan nggak tahu, sekarang udah tahu. Kenapa Ustaz? Udah bawaan tradisi Ustaz. Itulah dia tadi. Hamba datang bukan jiran-jiran sini, melewati daerah Kelurahan Nangka nih. Jangan kita samakan pula Bapak sama saya datang. Bapak tinggal melompat aja, hak, dan masuk sini. Makanya Rasulullah tuh Pak, bukan untuk jauh rumah Rasulullah sama Nabawi. Begini aja Rasulullah udah nyampe. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah lambat datang. Tapi bukan saya membela diri saya terlambat. Mau melihat bagaimana azamnya jemaah itu untuk menjadikan saya sebagai imam. Makanya saya bilang tadi, saya Umar Bang. Ini imam nih, dunia akhirat. Pemimpin, maka saya tegas. Kalau tak tegas bingung lah Bapak Ibu, larinya ke amplop. Betul tidak? Dia macam-macam Ustaz tuh. Tak kami panggil, tak kasih amplop. Dunia akhirat digadekan Bang, belum bisa membayar ilmu yang dititipkan Allah pada diri kami. Tega kami pagi-pagi kami tinggalkan bini kan. Hanya menjumpai bini-bini dan laki orang di sini. Coba. Gitu Bu. Iqra. Iqra. Bismillah. Ini nak buruk sangka aja, tapi ya pula bukan
bukan sama ustaz aja buruk sangka, Pak, sama Allah pun buruk sangka. Di sana Bu, nggak di sini Pak. Ya, itu perjawabannya Bu. Kenapa kayak gini muslim sekarang Ustaz? Itu jawaban. Ada yang ditegur, hayya 'alas shalah. Ini bukan di sini Pak ya. Di sana daerah Ketularan, daerah Binjai Utara. Hayya 'alas shalah. Nah, tegur, marah pula dia. Terakhir, kalau ada ibu dengar Ustaz Sapri ini nggak pernah ke masjid itu, itulah jawabannya. Saya orangnya tegas. Ngapain saya datang rusak? Dan jemaah pun tak ada yang datang ke rumah saya bertanya. Itu kita tegur waktu 3 hari lagi mau Ramadan, 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun saya Bu nggak masuk masjid tuh. Kenapa? Begitulah posisinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini yang dimaksud tadi falyakul khair. Sekarang yang banyak ini baik tak bercakap, buruk bercakap. Buruk aja bercakap. Kalau yang baik diam aja. Tapi kalau cakap buruk, itulah tadi ada merumpi, ada yang menggibah, ada yang buat aib orang sendiri, ada yang memfitnah. Inilah dia. Apa hubungannya dengan puasanya? Bahwa dengan puasa ini kita ingat, ini shaim, sungguh aku lagi puasa. Ngapain merusak puasaku, mencakapi keburukan orang. Itu dia Bu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Makanya puasa itu sudah melatih kita untuk berkata yang baik-baik aja cakapi, kalau yang buruk diam. Mata tak mau melihat yang buruk-buruk, telinga tak mau mendengar yang buruk-buruk, mulut tak mau mencakapi yang buruk-buruk. Falyakul khair aw liyasmut, berkatalah yang baik ataupun diam. Itu yang pertama. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau siapa-siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, sayang kali Islam ini pada kita. Rasulullah ini, Masya Allah. Yang kedua, falyuhsin jarah. Karena udah baik-baik semua cakapnya tadi, barulah kita berbuat baik juga dengan jiran tetangga. Tapi jangan ibu salah paham, aku tak mau berjiran Ustaz. Kenapa Bu? Karena belum bisa juga aku cakap baik, buruk-buruk aja, bagus juga aku tak berjiran katanya. Tidak pula begitu. Anjurannya adalah upayakan kita untuk berkata-kata yang baik, tidak berkata yang buruk. Itulah disebut diam. Ketika udah terbiasa tradisi itu, maka kita kembali kepada apa ya anda? Mulailah kita berjiran tetangga, berbaik kita berbuatnya. Maka dalam berpuasa ini awak membagi-bagi kolak ke rumah-rumah. Ingat, ayah apa lagi? Ayah kami selalu di kantor. Nah, antarkan kolak nih ke depan, belakang, kanan, kiri. Kelilinglah, pulang-pulang bawa juga. Sekarang enggak, alah udahlah, masing-masing udah beli kolak di simpang tuh. Astagfirullahaladzim. Unda yang dimuliakan oleh Allah. Inilah hubungan dengan puasa. Jadi nggak ada kita kemunafikan. Ini kan cerita kemunafikan nih, Bu. Sedih kita Pak. Sedih, bukan kita meramai, tidak. Tapi kalau tadi rajin kita mendengar, insya Allah kita akan tahu. Tentram hati ini. Maka yang ketiga, falyukrim doifah, muliakanlah tamunya. Termasuk lawak nih yang datang jauh-jauh, ya kan? Imam tuh, penceramah itu datang dari jauh, bukan orang kampung sini.
Awak pun tidak sembarang-sembarang manggil. Kenapa? Agar kampung ini bisa terisi pikirannya dengan keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu bapak nitipkan tabungan ibu bapak kepada kami, bukan ngasih. Ibu bapak tuh nabung, kami banknya. Maka hilang kita menilai, oh udah kami kasih satu amplop, saya tak mau dengar. Jengkali iya. Siapapun ustadznya, mau tua apalagi muda. Nanti tua kali, udah mau dekat nih ustadz, entah mungkin dia nyanyok nyampaikan nih satu. Iya, anak awaknya, cucu awak, cicit awak, aku mau dengar. Kalau gitu bisa dipanggil. Lihat tadi, cakap buruk dicakapkan, yang baik tidak. Begitulah falyukrim dhaifah. Inilah termasuk salah satu penyebabnya kenapa muslim sekarang kayak gini. PHBI diadakan, ustadz dipanggil, tapi tak pernah dipanggil dan diambil isi dari ceramahnya. Apa masalah? Mungkin membahas masalah mudanya, bahas masalah tuanya, akhirnya tak bisa terima di perasaannya, tidak bisa diterima pikirannya, ujung-ujungnya tak dapat apa-apa. Uang kita habis begitu saja, habis acara selesai begitulah saja. Terakhir yang lain pun yang malas mengatakan, alah formal aja itu, pengen dapat apa yang kau dekat, lucu kali, lucu kali, lucu kali. Makanya kan kita lucu aja nengok dunia ini sekarang. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita, sedih kita. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Akan datang masa zaman muslim itu banyak, tapi bagaikan buih di tengah lautan. Kapan mereka tak nampak? Datang ombak menghantam. Maya ombak ini masalah. Pura-pura tak kenal. Tak beres. Apa sebab? Makanya saya tegas, Bu, tanggung jawab saya, laporan saya kepada Allah. Sudah saya ajarkan sama anak saya. Buya punya moto dua. Yang pertama, lebih baik aku jadi preman daripada jadi ustadz tanggung-tanggungan. Moto yang kedua apa, Bu? Biar kita dibenci orang, asal Allah dan Rasulullah tak membenci kita. Bahasanya apa, Bu? Pak, tegas kita menyampaikan yang benar adalah benar. Maka saya tak terikat sama amplop tuh. Karena amplop tuh saya pahami itu tabungan akhirat Bapak Ibu, bukan pemberian. Macam Allah tak bisa memberi saya aja Bapak Ibu buat. Lain tadi dengan pekerjaan. Ini tanggung jawab. Masalah tentang dakwah. Inilah yang perlu kita rubah. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan penuh kebahagiaan, lepas dari kemunafikan. Karena udah kemunafikan nanti dekat pada dua. Kalau enggak musyrik, kafir. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, itulah kajian yang sederhana tapi menyeluruh oleh Rasulullah. Kalau siapa yang mengakui beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tak ada kata-kata yang baik, diam kita. Yang kedua, berbuat baiklah sama jiran tetangga. Gak usah jauh-jauh, Bu. Depan, belakang, kanan, kiri. Abang tak usah bahas dia ngomong apa, kasihkan aja pola dia, Bang. Itu dia terakhir. Gak usah kau cakap-cakap itu lagi. Kenapa? Baik kali jiran tuh sama aku. Rugi kau gak berjiran sama abang tuh. Itulah sebab kalau semua begitu, ada lagi yang tersensarakan muslim, Ibu. Masing-masing punya tanggung jawab, depan, belakang, kanan, kiri. Empat orang aja kita ambil, 4 keluarga. Ini enggak dilimpahkan semua sama abang nih. Kacau lah abang nih, keluarganya pun ada. Semua kita, apa dapat? Depan, belakang, kanan, kiri. 4 keluarga masing-masing rumah. Bergantian, aman. Masya Allah, indah sekali. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di akhirat, yang ketiga, muliakanlah tamunya. 3 hari, Bu, kalau yang datang ke rumah lewat dia 3 hari, gak usah dimuliakan lagi.
tamunya tahu diri. Dapurnya nanti habis juga uangnya banyak tuh nyekolahkan anak dan sebagainya. Ini kadang tamu berbulan-bulan tak datang, hajat bawa. Ya, 3 hari. Bukan saya yang ngomong, bukan hamba yang ngomong, Rasulullah. 3 hari. Sampai-sampai ketika dia sholat tak sholat pun kita diam, Bang. Ternyata dari situlah orang Barat pernah datang ke rumah seorang Muslim, masuk Islam dia. Kenapa Bapak tidak bahas-bahas saya tak sholat? Kan saya bukan apa? Kamu tamu. Tidur pun 24 jam di situ, kami mengerti. Kamu capek dan lain sebagainya. Disitulah dia masuk Islam, Bu. Pak, karena kita memuliakan tamu. Karena tamu itu seperti raja. Maka disitulah di Mekah yang sudah ke Mekah dan ke Madinah itu selalu dibawa dengan penuh layanan dengan karena Allah. Mudah-mudahan kajian ini memantapkan diri kita semua. Maka oleh karena itu mari kita kerjakan, kita amalkan sama anak-anak dan cucu-cucu kita yang dulu sudah terbiasa ya Bunda, yang lebih tua, Bangda, Yanda yang lebih tua daripada saya. Terkenang kan Pak? Terkenang dulu orang tua kita buat gitu kan, sekarang hilang. Yuk kita buat lagi. Islamiah ini luar biasa. Ya, Islamiah ini luar biasa. Insya Allah selalu dilindungi, diberkati dan diluaskan Allah rezekinya. Amin. Ya Rabbal alamin. Pada Allah mohon ampun, pada Bunda Yanda sekalian kami minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.